idol. I just couldn't lie, she's my alibi. Apakah aku terlalu jahat kepada anakku? Maafin mama, nak. Mama memang sangat berbeda di antara ibu yang lain. Semoga mama yang tenang ya di sana. Aku nggak nyangka mama secepat itu ninggalin Vanessa. Vanessa izin pulang dulu ya, Ma. Loh, udah pada ngumpul. Malah mana? Tadi pagi gue udah datang ke rumahnya dia, tapi katanya nggak sekolah dulu. Tumben amat, biasanya rajin. Gue ke toilet dulu ya. Aduh, panas banget anjir, gendir. Kipasin yang kenceng kenapa? Ini gue udah kipasin yang kenceng, lo nya aja nggak sabaran. Lah, kok jadi gue yang salah? Hari ini kenapa yang Mezi nggak kelihatan ya? Mel, itu bukannya si Lisa ya? Lah, iya. Heh, cewek rambut hitam. Kenapa? Masih tanya lagi kenapa? Masih mending gue jawab kenapa. Emang lo mau gue jawab gila? Tikus bacot, no, Kali ini gue nggak peduli lo mau ngomong apa. Oh, iya kah? Mel, itu Mezi. OMG, Mezi ganteng banget anjir. Gue sebenarnya kasihan sih sama lo, ngejar tapi nggak dapet. Heh, gue tuh udah dijodohin sama dia, jadi gue nggak perlu ngejar karena nggak bakalan lama dia akan jadi milik gue. Emang lo sangat amat yakin dengan itu semua? Ya gue yakin lah. Oke, kita lihat siapa yang bakalan disapa duluan. Oke, siapa takut? Gue di sini ngapain ya? Hai cewek. Ih, Mezi, kamu nyapa aku jadi seneng deh. Apa sih, orang gue cuma bilang Lisa. Apa? Mampus kan lo? Ih, bener-bener ya lo. Yang sabar ya Mel, mungkin aja kalian gak jodoh. Diam lo. Gak seru anjir, gak ada malah. Yaelah, lo baru ditinggal 1 hari udah merasa paling kesepian aja lo. Ya serah gue lah. Pada ngapain nih? Tumben kalian berdua, apa jangan-jangan? Enggak, kita tadi cuma sepapasan jalan aja. Oh alah, kirain kalian tadi pacaran. Sorry, gue gak sengaja. It's okay, gak apa-apa kok. Lo anak baru itu kan? Sebenarnya nggak disebut anak baru lagi sih, kan gue udah lama di sini. Oh iya, boleh kenalan nggak? Gue Maya, Salkan ya. Supaya lebih dekat, gimana kalau kita ngobrol di sana aja? Boleh. Nah, sekarang udah cantik. Ih, lo cantik banget, San. Gimana kalau gue foto buat jadi kenang-kenangan? Enggak. Yang ada gue malu kalau lo foto dengan wajah seperti ini. Lah, ngapain malu? Lo kan manusia, bukan binatang. Ya, tetap aja. Lagian lo ngapain sih dandanin gue kayak opet gini? Ya, abisnya gimana? Gue gabut tahu. Ya, tapi kenapa harus gue yang jadi korban? Repot mulu sih, tinggal nurut aja napa? Ini masih lumayan ya, kegabutan gue tuh cuma make upin lo doang. Kalau gue gabut makan orang, emang lo mau gue makan? Ya nggak mau lah, daripada gue nggak bisa lihat dunia yang rupawan ini. Nah itu
tahu. Lain kali nurut aja, nggak usah banyak bacot. Bukannya itu Maya ya? Lah iya, ngapain dia bareng cowok itu? Gak tahu. Buntutin yuk. Udah lah, gak usah. Mendingan kita susulin yang lain aja. Ya udah deh. Tadi gue dengan Sophia baru aja ketemu Maya sama Doni. Apa kalian ada yang nyuruh atau ada urusan penting gitu? Gak ada. Kita gak ada nyuruh dia apa-apa. Tunggu. Nama cowok tadi Doni. Berarti itu cowoknya cewek yang pernah gue labrak itu dong. Aduh, malah gue lupa lagi namanya. Iya, nama dia Doni. Dan cewek yang lo labrak itu gak salah sih, namanya Wulan. Apa gue bilang aja ya sama Doni kalau cewek dia selingkuh? Sebaiknya nggak usah. Lah, kenapa? Ini bisa menjadi suatu alasan ada hal kalau dia itu selingkuh. Maya, lo pulang bareng gue kan? Ray, kayaknya kali ini gue nggak bisa deh. Kenapa? Mai, yuk pulang. Ray, gue pulang duluan dulu ya, soalnya gue ada janji sama dia. Oh, udah nggak apa-apa. Lo hati-hati di jalan ya. Ray, gue cabut duluan ya, bye. Maisie, nak, kamu udah pulang? Ayo sini bentar, Mama mau ngomong dengan kamu. Nanti aja deh, Mah. Maisie capek. Gak usah ngebantah. Cepat sini atau HP kamu Mama sita. Aci bener main ancem-anceman. Emang mau ngomong apa sih, Mah? Mama bakalan jodohin kamu. Hah? Aku? Shh, tidak ada penolakan. Pokoknya kamu harus mau. Hush, kenapa harus pakai jodoh-jodoh segala sih? Lisa, Mama boleh nanya? Mau nanya apa, Mah? Kamu udah punya pacar? Belum. Emang kenapa, Mah? Oh, belum ternyata. Mama pikir teman kamu yang laki-laki rambut hitam itu pacar kamu. Ya nggak mungkin lah, Mah. Kalau dugaan Mama emang bener sih, nggak apa-apa. Malahan kalian cocok tahu. Ih, Mama apa-apaan sih? Mas, sebenarnya dia tuh mau, cuma kedorong gengsi aja. Jangan ngada-ngada deh, kita itu cuma teman. Temen atau demen? Temen, Mah. Tahu ngambek. Yalah, gitu aja ngambek. Gue tahu lo suka sama Sanbe. Mama, kata Bu Guru besok harus bawa foto keluarga. Ya sudah, nanti siang kita foto ya. Ma, malah lapar, malah mau makan. Nggak boleh, kamu harus lipat baju dulu. Tapi malah lapar, Ma. Bajunya masih banyak. Ya Mama nggak peduli, lagian kamu nggak berguna di rumah ini, cuma bawa beban, tau nggak? Malah salah apa sih sama Mama? Salah kamu? Masih nanya, salah kamu apa ya? Jelas-jelas kamu berbeda dari adik kamu. Lihat warna matamu, benar-benar berbeda dari Mama. Tapi kan darah aku sama kayak Mama. Diam kau anak sialan. Mama jahat.
jahat sama Malam. Aku benci Mama. Kasian gak disayang Mama. Tapi emang cocok sih, lo itu hanya anak beban di rumah ini. Oke, semuanya sudah siap kan? Udah mah, tapi Malah mana? Emang dasar ya anak itu. Udah, kalian tunggu saja di sini biar papa yang ngurus anak sialan itu. Malah. Kenapa, Pak? Jam segini bukannya bangun malah tidur-tiduran kamu. Cepat siap-siap sekarang, kita mau foto. Bukannya Mama dan Papa nggak pernah anggap Malah ada, ngapain Malah harus ikut foto? Masih kecil udah pintar ngelawan kamu. Sekarang cepat, papa nggak mau tahu, siap-siap sana. Iya, Pak. Oke, sekarang sudah siap ya. 1, 2, 3. Mal, lo sekolah kan? Iya, gue sekolah. Yaudah kalau gitu gue jemput ya. Hai. Far, yaudah yuk berangkat. Mal, kenapa bisa jadi kayak gini sih? Gue juga nggak tahu, tiba-tiba aja ada orang bertopeng labu menembak Fahri dari belakang. Hah? Bertopeng labu? Tunggu, bertopeng labu? Bukannya itu ada kaitannya juga dengan kisah ayah lo, Rey? Malah, jam berapa lo ngelihat orang bertopeng labu itu? Baru jam 7:12. Dia pasti ada di sekitaran kota Sakura ini. Jadi gimana weh, kasihan Fahri. Nanti kita bakalan bilang dengan Kasuga. Untuk sekarang kita fokus dulu dengan kesehatan Fahri. Gue jadi merasa bersalah banget sama Fahri. Coba aja dia nggak ngejemput gue, pasti dia nggak bakalan kayak gini. Udah lama, gak usah nyalahin diri sendiri. Lagian ini semua bukan salah lo kok. Guys, tunggu bentar ya, gue mau angkat telepon dulu. Oke. Halo, ini dengan siapa ya? Datang di alamat Resto Resti. Tunggu, ini maksudnya apa ya? Bahkan gue nggak kenal loh. Gak perlu tahu, lo cukup datang aja. Oh ya, satu lagi gue peringatin sama lo. Jangan coba-coba bawa teman lo kecuali kau, Lisa. Oke, gue bakalan datang. Lama banget, emang nelpon siapa sih? Apa gue bilang aja ya ke Mezi? Tapi... Kenapa bengong? nggak apa-apa, yaudah yuk masuk lagi. Lisa, Mezi, Fahri udah sadar. Gue ada di mana? Lo sekarang ada di rumah sakit. Tapi kenapa gue kayak ngerasa ada nembak gue dari belakang? Lo emang ditembak dari belakang, untung aja gue cepet-cepet bawa lo ke rumah sakit. Far, lo nggak ada berurusan dengan orang lain kan? Enggak ada. Aku sama sekali nggak tahu apa maksud rencana orang bertopeng labu itu. Dia juga yang ngebunuh Dokter Jaka. Dokter Jaka itu emang siapa? Waktu gue kecelakaan dengan papa, dokter itu yang ngerawat kita. Gue dengan adik gue udah coba datang ke rumah sakit itu lagi, tapi tiba aja udah ganti dokter baru. Mungkin aja dokter itu udah pensiun. Nah itu, gue udah tanyain, katanya anaknya udah datang ke rumah sakit itu dan dokter baru itu bilang bahwa anaknya bilang ayahnya udah pensiun. Terus gimana kita mau cari tahu tentang orang labu itu sedangkan kita nggak tahu siapa anak dokter Jaka itu? Gue udah nemuin foto anak dan dokter Jaka itu. Lo bawa fotonya nggak? Hari ini gue nggak bawa. Nanti malam kalian semua datang aja ke rumah gue dan disitulah gue bakalan tunjukin ke kalian. Oke, kita semua bakalan tunggu itu. Bang, temen lo datang tuh. Oh,
Oh, ternyata kalian satu kelas dengan Ray. Iya tante. Kalian udah pada datang. Gue pikir kalian gak bakal datang. Oh ya, Fahri mana? Katanya badannya masih agak lemes gara-gara kena tembak itu, jadi dia nggak datang. Oh yaudah, kita di kamar gue aja. Oh ya, kalian mau minum apa? Biar tante buatin. Nggak usah Tan, ngerepotin tahu. Nggak apa-apa, lagian sama temen anak tante juga. Air putih aja deh Tan. Yaudah, kalau gitu kalian ke kamar Ray dulu ya. Jadi mana foto yang lo bilang kemarin? Tunggu bentar, gue ambil dulu. Ini fotonya. Ini anak dokter Jaka itu. Gue kenal dia siapa. Emang siapa? Dia kerja sebagai polisi. Dari mana lo bisa tahu? Sebenarnya dia itu jarang kelihatan. Ray, lo ingat kan waktu kita ketemuan di kantor polisi, gue ngeliat orang itu berdiri di balik dinding sambil main HP. Dan gue juga nggak tahu dia ngapain, tapi lama-kelamaan gue mulai curiga dengan laki-laki itu. Setelah gue pulang, gue ngerasa kayak ada orang di belakang gue, tapi gue nggak kepikiran ke situ sih, jadi gue mutusin buat nggak mandang belakang. Gue punya ide. Ide apa? Tundukin kepala kalian. Bu Suga, saya sudah mendapatkan video-video orang desa dan jawaban dari semua permasalahan ini. Bagus, kalau begitu tunjukkan videonya dengan saya. Baik, siap Bu. Oh ya, Kenzo, berapa video yang kamu dapat? Ada 3 video Bu, karena warga desa jumlah orang sangatlah sedikit dan banyak rumah-rumah yang tersembunyi, jadi kami tidak bisa menemukannya. Oh, begitu. Mora, kenapa kamu kelihatan canggung gitu? Bu, nggak apa-apa. Saya izin dulu, Bu. Mora kenapa sih? Sudah, lupakan saja Bu. Ibu fokus aja ke dalam misi ini. Baik Kenzo. Ini video ke-1 dari Ibu Wona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wona. Saya ingin menjelaskan misi dari Bu Polwan Suga bahwa di desa ini tidak ada tanda-tanda orang mencurigakan. Apa? Kenapa bisa tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Haryoto. Saya orang desa, dan saya sama sekali tidak melihat orang mencurigakan di desa ini. Saya sama sekali tidak melihat orang mencurigakan di desa ini. Jadi Bu, ini adalah beberapa video yang saya dapatkan dari orang desa. Gak mungkin. Kenapa semua orang tidak bisa melihatnya? Apakah kita harus menggunakan cara lain saja, Bu? Ray, lo udah melihat orang itu kan? Gue udah pernah ketemu dia sih sebenarnya, tapi dia menggunakan masker. Permisi, Anda sudah boleh masuk. Kenapa dia menggunakan masker? Makanya itu gue nyuruh lo nyamar supaya dia nggak sembunyiin wajah lagi. Besok kita bakalan pergi ke kantor polisi kakaknya Lisa. Dan Ray, gue minta sama lo buat nyamar sampai gak mirip diri lo sendiri. Gimana, ngerti kan? Kenapa gue harus nyamar? Karena ini cara satu-satunya. Nanti juga lo bakalan tahu. Oke, nanti gue bakalan nyamar. Dan menurut gue dia kelihatan mencurigakan banget sih. Baik Kenzo, nanti kalau saya sudah mendapatkan rencana, saya akan memberitahu kamu. Baik, Bu Suga. Mereka siapa, Bu? Oh, mereka hanya teman adik saya. Oh, begitu. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Doni. Maaf ya, lama buat menunggu. It's okay, nggak apa-apa kok. Makasih. Oh ya, gue boleh nanya sesuatu nggak? Boleh? Emang mau nanya apa? 7 orang itu teman lo ya? Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa, gue cuma nanya aja. Oh, kirain tadi penting. Gimana Randy? Apa sudah mendingan? Cih, si lawan. Seharusnya aku tadi langsung membunuhmu saja sampai tak bernyawa. Tapi sayangnya aku masih ingin bermain senjata denganmu. Sialan kau, aku yakin anakku pasti akan menyelamatkanku dan dia bakalan bunuh lo. Kau yakin dengan kata-katamu itu? Aku yakin anak dan istrimu pasti sudah mengiramu tiada. Enggak, itu nggak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Apa kau tidak mendengar kata-kataku tadi? Itu sangat kenyataan, Randy. Ah, sial! Kenapa aku bisa kalah dengan cewek seperti dia? Lihat aja nanti apa yang bakalan gue lakuin ke lo.
Apa kau butuh bantuan? Maksudnya apa? Hei, Siapa kau? tenang, gak usah panik gitu dong. Meskipun aku membuka topeng, mungkin kau tak akan kenal aku. Lo siapa? Kenalin, nama gue Vanessa. Lo tau berita tentang suami istri itu kan? Itu gue yang bunuh. Apa? Kau ingin tahu alasannya? Aku sangat marah karena orang yang kucintai diambil alih. Dan lo mau tahu siapa yang ngambil? Sofia dan mama dengan ringan hati atas semua itu. Sofia, cewek rambut ungu itu. Ya, itu benar sekali. Awalnya aku dijodohkan dengan Sanbe, tapi Sanbe tak mau denganku. Dan mama seenak itu membatalkannya hanya karena Sanbe tidak mau. Dan secara tiba-tiba pikiranku berubah dan aku memutuskan untuk membunuh mama dan papa. Dasar gila, hanya karena itu lo bunuh mama dan papa lo sendiri. Jangan merasa dirimu lebih baik daripada aku. Kau juga dendam dengan Sofia kan? Gue... Jadi aku hanya datang hanya ingin membantumu. Apakah kau mau? Selicik-liciknya binatang ternyata lebih licik diriku saat membuat atas nama dirimu meninggal supaya bisa merebut harta dari kekayaanmu. Tapi sayangnya itu tidak mudah dilakukan karena adanya anak laki-lakimu itu menghalangi apa yang ku mau. Oh ya, gue baru ingat satu lagi. Sekarang kita sudah manggil lo dan gue. Padahal kita saudara kandung. Hanya karena pembagian harta, kenapa lo tega ngelakuin ini? Itu wajar karena aku iri kepadamu gara-gara kau merebut harta yang kuinginkan.